Apa jadinya kalau kepercayaan rakyat terlalu sering dikhianati? Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Saat janji terdengar manis, tapi kenyataannya tidak sesuai. Saat orang yang seharusnya menjaga amanah justru membuat rakyat merasa ditinggalkan. Saat suara rakyat hanya dicari ketika dibutuhkan, lalu dilupakan setelah semuanya selesai. Awalnya rakyat mungkin marah, tapi kalau rasa kecewa itu terlalu sering terjadi, yang muncul bukan cuma kemarahan. Pelan-pelan yang muncul adalah rasa lelah. Lelah berharap, lelah percaya, lelah merasa dibohongi lagi dan lagi. Dan dari sisi psikologi manusia, ini bukan hal kecil. Karena ketika kepercayaan terlalu sering rusak, manusia tidak hanya kehilangan rasa percaya pada orang lain, kadang dia juga mulai kehilangan harapan. Selamat datang di Apa Jadinya. Di channel ini, kita mencoba melihat manusia bukan hanya dari apa yang terjadi di luar sana, tapi dari apa yang diam-diam terjadi di dalam dirinya. Tentang pikiran, tentang emosi, tentang rasa takut, tentang luka, dan tentang bagaimana manusia berubah ketika terlalu sering dikecewakan. Karena kadang yang paling menarik bukan cuma pertanyaannya, kenapa rakyat marah, tapi juga apa yang terjadi pada hati manusia ketika kepercayaannya terlalu sering dipatahkan. Kepercayaan itu seperti jembatan. Saat kita percaya pada seseorang, kita sedang memberi dia jalan untuk masuk ke dalam rasa aman kita. Kita percaya bahwa dia tidak akan menyakiti, tidak akan memanfaatkan, tidak akan meninggalkan. Begitu juga rakyat. Ketika rakyat percaya pada pemimpin, pada sistem, pada lembaga, atau pada janji-janji yang mereka dengar, sebenarnya rakyat sedang menyerahkan sesuatu yang sangat rapuh. Harapan. Harapan bahwa hidup bisa lebih baik, harapan bahwa suara mereka didengar, harapan bahwa aturan dibuat untuk melindungi, bukan untuk mempermainkan. Tapi masalahnya, jembatan yang terlalu sering diinjak dengan kasar, lama-lama bisa retak. Dan kepercayaan yang terlalu sering dikhianati, lama-lama tidak lagi mudah dibangun kembali. Awalnya, saat seseorang dikhianati, dia akan kecewa, lalu marah, lalu bertanya, kenapa bisa begitu? Tapi kalau pengkhianatan itu terus berulang, emosinya berubah. Dia tidak lagi hanya kecewa, dia mulai curiga, setiap janji terdengar seperti jebakan, setiap senyum terasa seperti pencitraan, setiap kabar baik terasa seperti ada maksud di belakangnya. Dan ini bukan karena rakyat tiba-tiba menjadi negatif. Kadang, curiga adalah cara manusia melindungi dirinya dari rasa sakit yang sama. Karena hati yang pernah terlalu sering kecewa akan belajar untuk tidak terlalu cepat percaya lagi. Ia berkata, jangan berharap terlalu tinggi, nanti kecewa lagi. Paling ujung-ujungnya sama saja. Dan kalimat sama saja itu mungkin terdengar sederhana. Tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa ada bagian dari harapan yang mulai mati pelan-pelan. Ada hal yang lebih berbahaya dari kemarahan rakyat, yaitu ketika rakyat sudah tidak lagi kaget. Saat ada kabar buruk, orang hanya berkata, ya sudah biasa. Saat ada janji yang dilanggar, orang hanya tertawa pahit. Saat ada amanah yang disalahgunakan, orang hanya menghela nafas dan berkata, memang begitu dari dulu. Di titik itu, masalahnya bukan hanya pada orang yang mengkhianati. Masalahnya juga pada masyarakat yang mulai terbiasa melihat pengkhianatan sebagai hal normal. Karena saat sesuatu yang salah terlalu sering terjadi, otak manusia bisa mulai menyesuaikan diri. Yang dulu membuat marah, lama-lama hanya membuat lelah. Yang dulu membuat terkejut, lama-lama terasa biasa. Dan yang paling sedih, ketika hal buruk mulai terasa biasa, maka keinginan untuk memperbaikinya juga bisa ikut mengecil. Kita sering mengira rakyat diam karena tidak peduli, padahal belum tentu. Kadang rakyat diam bukan karena tidak tahu,
tapi karena terlalu lelah untuk berharap, terlalu lelah untuk marah, terlalu lelah untuk menjelaskan, terlalu lelah untuk mempercayakan bahwa suaranya akan mengubah sesuatu. Di dalam psikologi, ada kondisi ketika manusia terlalu sering merasa tidak berdaya sampai akhirnya dia berhenti mencoba. Bukan karena dia setuju, tapi karena dia merasa percuma. Dan kata percuma ini berbahaya. Karena ketika terlalu banyak orang mulai merasa percuma, ruang publik menjadi sepi. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena banyak orang yang sudah tidak punya tenaga untuk mempercayakan bahwa masalah itu bisa diperbaiki. Kepercayaan tidak bisa dipaksa, tidak bisa hanya diminta, tidak bisa dipulihkan hanya dengan pidato yang indah. Karena kepercayaan lahir dari pengalaman. Kalau seseorang berkali-kali menepati janji, kita belajar percaya. Tapi kalau seseorang berkali-kali mengkhianati janji, kita juga belajar untuk menjaga jarak. Begitu juga rakyat. Rakyat tidak selalu butuh kata-kata besar. Kadang rakyat hanya butuh melihat bahwa yang salah benar-benar diproses. Bahwa yang berkuasa tidak kebal. Bahwa suara kecil tidak selalu dikalahkan oleh orang besar, bahwa amanah tidak hanya disebut di depan kamera, tapi benar-benar dijaga ketika tidak ada yang melihat. Karena kepercayaan itu bukan dibangun dari slogan. Kepercayaan dibangun dari konsistensi, dari tindakan kecil yang terus diulang sampai rakyat merasa ternyata masih ada yang bisa dipercaya. Jadi, apa jadinya kalau kepercayaan rakyat terlalu sering dikhianati? Rakyat mungkin tidak langsung hancur, tapi pelan-pelan mereka bisa berubah. Dari percaya menjadi curiga, dari berharap menjadi sinis, dari marah menjadi diam, dari peduli menjadi merasa percuma. Dan mungkin itulah bagian yang paling menyedihkan. Karena ketika rakyat sudah tidak percaya, yang rusak bukan cuma hubungan antara rakyat dan penguasa. Yang rusak adalah rasa aman bersama, rasa bahwa kita sedang berjalan ke arah yang sama, rasa bahwa kejujuran masih punya tempat, rasa bahwa kebaikan masih mungkin menang, karena pada akhirnya pengkhianatan paling besar bukan hanya saat janji dilanggar, tapi saat terlalu banyak orang dibuat percaya bahwa berharap adalah sesuatu yang sia-sia. Dan sebelum video ini selesai, aku ingin lempar satu pertanyaan. Mungkin menurut kamu, kalau rakyat sudah terlalu sering dikecewakan, apa yang paling sulit dikembalikan? Kepercayaan, harapan, atau keberanian untuk peduli lagi? Tulis pendapat kamu di komentar. Sampai bertemu lagi di Apa Jadinya, tempat kita melihat manusia bukan hanya dari apa yang mereka lakukan, tapi dari apa yang pelan-pelan berubah di dalam dirinya.